Nah, masuk. Nah, ada kapitannya nah. Bendel. Ah. Dong dengan panggung lah main latihan mental juga gue. Latihan mental. Nah, Ada masih ada. Ada siapa? Kapitan. Induk. Bagus din. Kebetulan lu deh. Ini bagus nih. Iya, terkutangnya nih. Bisa telah sama-sama kita bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast kita. Sebuah podcast yang membahas masalah bermacam-macam hal yang terjadi di alam semesta ini. Nah, semua kita bahas di sini. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dengan ustadz kita, 4 orang ustadz kita, narasumber kita yang memberikan mungkin nanti penerangan atau penjelasan buat kita semua. Pada malam hari ini Ulun akan mengangkat sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan di masyarakat, sering dibahas di masyarakat, dan cuman tuh ngambang masalahnya. Jadi saya ingin tanyakan pada malam hari ini kepada ustadz kita. Pertanyaannya begini, Ustadz. Langsung aja ya. Pertanyaannya, bagaimana misalkan kita dikasih pilihan antara memilih pasangan atau jodoh. Misalnya begini, ada seorang wanita cantik tetapi nggak soleh. Ada yang satunya nggak cantik atau biasa-biasa saja tapi soleh. Akhlak dia, sholat, dia tahu ilmu. Soleh nanti sama dong. Maaf. Solehah katanya saya. Oke. Cuma biasa kan manggil soleh sama itu her. Disclaimer dulu. Pertanyaan ini bukan menjelekkan seseorang atau menjudge seseorang atau membedakan antara cantik dan tidak cantik. Ini hanya mengangkat sebuah pertanyaan yang terjadi di masyarakat dibahas. Nah, bagaimana kita disuguhkan pertanyaan ini, apa jawaban daripada ustadz ini aja langsung aja. Jadi sampean meminta jawaban. Pilih mana? Saya ulangi pemirsa, pilih mana? Wanitanya cantik tetapi tidak solehah, tidak ada ilmu agama dia miliki, atau wanita yang biasa-biasa saja tetapi dia ini soleh, punya pengetahuan agama. Cuman jujur begini, kenapa dikasih pertanyaan begini, mungkin kita semua senang dengan wanita cantik, wanita yang sempurna. Cuma kalau kita disuguhkan pertanyaan ini kan ini antara ya, bahasa kami kan antara. Apa kira-kira jawaban sampean tentang ini? Pilih mana sampean? Dan tolong alasannya dan pengembangan lainnya. Silakan. Ada para ustadz untuk menjawab ini. Boleh siapa yang lebih dulu, Ustadz? Menarik ini. Silakan. Mungkin kemarin Sat dari yang terakhir menjawab itu mungkin bisa yang di awal Sat untuk jawab. Itu alasan Ustadz aja, silakan. Waduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, diminum airnya. Ya diminum kita sambil ngopi lah. Bismillah. Pilih mana antum, Ustadz? Silakan. Ya ini pilih mana lah jawabannya lah. Dan kasih alasan. Oke. Berhubung saya sudah punya pasangan, jadi saya untuk memberikan 2 jawaban sekaligus. Kalau apa tadi, bibinian solehah tapi tidak cantik. Bibinian yang cantik tapi tidak solehah. Kalau orang apa tadi? Kalau jawaban pondokan liar. Itu hakon memilih bibinian yang bungas. Nah, bungas. Biar aja ahlaknya ada bagus.
Jadi nang jar pondokan nyaman aja halaknya kan dibaiki. Ujar pondokan. Itu yang pondokan ya pondok liar lah. Pondok liar. Jadi pilih wanita cantik tapi tidak solehah. Masalah kesolehan nanti bisa dididik. Bisa dididik Oh, dengan ilmu pondokannya. ilmu pondokannya. Itu ya. Satu. Yang kedua, ada orang memilih apa namanya? Ada bungas lah. Tapi solehah. Kalau sudah menjalin hubungan yang halal, itu rasa cinta tuh pasti tumbuh. Allah Ta'ala menumbuhkan rasa cinta. Dan cintanya tuh murni. Jadi ada bercampur nang asal nang kayak gitu. Tapi Ustaz, kira-kira pilih mana untuk Ustaz? Ya berhubung kita di rumah ada BC itu paket komplit. Paket komplit ya. Oh ya di rumah Masya Allah udah cantik kayak istri Ustaz, udah soleha Masya Allah. Tapi anjuran Ustaz nih untuk orang banyak lah, misalnya pilih mana kira-kira? Orang banyak. Rekomendasi. Tutukan Ustaz pada jatuh tuh. Untuk orang banyak lah. Yogianya yang mana Ustaz? Antum Ustaz. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi itu Fazfar bidzatid din taribat yadak. Nah, agama lah dulu. Oh, yang agama. Karena kita orang yang beragama. Kalau kita kada beragama, ya bebas lah. Mungkin kecantikan nomor 1. Itu mungkin dari ulun lagi kira-kira. Mungkin bene Ustadz Herdi ka ulang. Ya, itu jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bocen. Dibantah oke, nah. Bentar. Silakan. Menjadi tongkat sidin dulu. Kita mengarah ilmu hidin nih. Bentar antum dulu. Memilih ya, nih. Bebas. Ya, Yes. Ini menjawab ini. Bisa bantahan atau tambahan dari beliau nih? Langsung memilih aja, Bro. Ya, boleh. Jadi pertanyaan berikutnya yang tadi lagi saya ulangi. Pilih mana wanita cantik tetapi tidak punya ilmu agama, tetapi atau pilih wanita yang biasa saja cuman solehah, tidak punya ilmu agama. Pilih mana Ustaz? Kalian alasannya Ustaz? Berat. Ini supaya cari aman nih. Boleh bebas Ustaz jawabannya. Kalau bisa sih cantik dan soleha lah. Oh, kalau bisa kata Ustaz cantik dan soleha. Pengennya begitu kita. Mungkin ke semua laki-laki kan mungkin seperti itu. Naluri laki-laki. Naluri lah. Cuman kita lihat juga kan diri kita ini seperti apa itu. Cocok nggak sama yang cantik gitu. Iya. Oh jadi sadar diri sudah, sadar diri dulu penting, sebelum memilih. Sadar diri dulu, belum milih. Kita nih cocok nggak? Cocok. Iya. Boleh kita misalnya boleh kita tambahin. Nah ini menarik ini. Kan kalau di dalam matematika ya kah? Di dalam matematika itu kalau minus dikali minus sama dengan plus. Plus kali plus sama dengan minus. Kalau minus kali plus sama dengan minus. Jadi bila kita lanjut. Ini apa tadi Pak? Yang pertama dulu lah. Plus kali minus sama dengan minus. Ini biasanya adalah orangnya kada soleh. Kalau orang soleh itu biasanya kebanyakannya minus. Amun minus kali minus sama dengan plus, itu orang yang kada soleh lawan orang kada soleh itu sama dengan plus. Cocok nih. Cocok.
Kalau minus, apa tadi ulang? Plus sama plus, itu sama plus dikali plus sama dengan plus. Baik dengan baik, Baik, hasilnya dengan pasti baik. hasilnya pasti baik. Mhm. Oh, iya. Walaupun ya ada bungas lah misalnya nih, Iya. sama-sama solehah. Oh, ini dari matematika Dari saja matematika yang pandangannya. agak Oh, rumit. terima kasih Ustaz, luar biasa. Lanjut Kira-kira Ustaz. lanjutkan. Lanjut. Nah. Jadi dari Ustadz kedua, Ustadz Hirdiansah, beliau mengatakan lihat pandang diri dulu, kita lihat diri kita dulu, baru kita memilih sesuai tidak. Ya. Iya. Ya, lanjut Ustaz. Apalagi ada tambahan? Oh iya. Maksudnya Jadi kalau kemana-mana tidak harus mampu kan memilih yang cantik dan itu bisa mendidik kan. Lebih baik yang apa tadi pilihannya? Ya kan 2 aja ada. Yang biasa, Yang biasa tapi soleh. solehah. Seperti yang disampaikan beliau tadi kan. Bapak taribat ya dok tadi. Artinya hadis Nabi kan bebinian tuh dipilih karena 4 ya kalau karena harta, karena apalagi keturunan baik, karena apalagi karena bungasnya dan karena agama. Nah, namun kita lebih baik memilih yang beragama gitu. Oh, dari Ustadz Hirdiansah beliau lebih baik memilih orang beragama. Karena kan cantik itu hadirin sekalian itu relatif. Yang penting menurut kita cantik, gak penting menurut orang, dan dia punya agama yang bagus, pilih dia. Karena kayak ini gitu ya. Betul. Loh. Karena kan kalau milih yang cantik tuh otomatis ini kan. Iya. Ditambah lagi ini realistis sekali masalah luar biasa nih real sekali. Tunggu dulu. Latar sudah Ustaz. Ntar habisan dalil mereka Ustaz. Ya. Misalkan tempat mereka habis dalil mereka nanti. Sekarang cantik perlu ini gitu. Nah, cantik perlu uang. Sementara kan keadaan kita jadi bagus dari awal terus Ustaz bilang, lihat diri dulu. Sanggup nggak ngedidik? Didikan perlu modal gitu kan. Jadi beliau memilih yang standar saja yang menurut kita cantik. Dan dia soleh itu yang dipilih. Nah, setelah begitu intinya. Nah, terima kasih Ustaz. Oh, sama-sama. Silakan berikutnya. Masya Allah. Ini sangat tidak menarik ya. Seperti yang sudah dibilang sama Ustadz Arifin, Ustadz Herdi, itu sudah mencakup semuanya. Iya. Cari amat lagi silakan. Kalau disuruh memilih antara cantik, tidak solehah, tapi sebenarnya ini pilihan yang berat gitu ya. Semuanya ada plus minus masing-masing. Memilih cantik tapi maksudnya kurang agamanya kurang. Memilih yang biasa-biasa aja tapi agamanya lebih. Ada plus minus tersendiri. Betul. Kalau kita memilih cantik tapi agamanya kurang, seperti yang dibilang Ustadz Arifin, masalah agama bisa dididik belakangan. Dan plusnya lagi kalau kita memilih yang cantik, itu akan bisa lebih menjaga kita, menjaga pandangan mungkin. Boleh kita bentang ya? Boleh setelah ini, setelah ini. Jangan teruskan dulu. Belum. Dan ketika kita memilih yang lebih baik agamanya daripada rupanya, nah itu sesuai sama yang sudah dikatakan Ustadz Herdi. Memilih wanita itu dalam 4. Hartanya, rupanya, keturunan, dan agamanya. Dan insya Allah kalau kita memilih agamanya itu yang lebih selamat. Mungkin sekian dari saya. Ini sebelum silakan nanti setelah selesai episode keempat, sampai ingat dulu apa yang mau Anda mau reward atau mau semua entah debat entah protes saya nggak setuju dengan pendapat Ustadz ini atau mau menambahkan pendapat Ustadz ini silakan. Nah, silakan Anton. Ini sesuatu yang benar-benar kurang menarik.
Benar. dari pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan orang kampung tadi. Ya, Masyarakat nih minta. Pertanyaan orang awam. Kayaknya mereka kehabisan pilihan. Sehingga Iya, silakan. tersisa dua pilihan ini. Kalau dari pertanyaan tadi, pilih yang mana? Kalau dari anak pribadi ya, Seth, ya, Iya, silakan. kita lebih memilih yang mana yang paling awet. Ya. Apakah kecantikan itu awet? Apakah kesalehannya yang awet? Sedangkan kalau kita tambahkan dalil Ustadz Arifin tadi kan, kata Nabi umur umatku 60, 70. Apakah hanya yang 60 tahun itu aja yang kita nikmati? Sedangkan di selanjutnya itu bahkan lebih lama daripada 60 sampai 70 tahun. Jadi intinya kalau anak pribadi Seth lebih memilih yang mana yang paling bertahan dan jarak mana. Apa itu, Ustaz? Ber- Apa yang bertahan? ini nih kata-katanya nih Ustaz nih. Rasa cinta Anda itu bagaimana? Karena kecantikan itu akhirnya memudar. Nah, Iya, jadi betul. yang lebih bertahan untuk kita nikmati, widih, itu kesalehannya. Solehan. Iya, jadi intinya lebih memilih satu apa dua tadi ya? Yang kesalehannya dulu baru Ya, dua tadi. iya, solehnya, solehahnya, tapi nggak cantik. Tapi kembali kata Ustadz Herdi tadi, lebih baik memilih yang solehah dan cantik. Makanya anak dapat yang ketiga ini. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini dari jawaban daripada Ustadz kita. Masing-masing jawabannya saya ulun lihat sangat mirip, cuma tetap ada perbedaan. Ustadz Arifin beliau tetap memilih ujung-ujungnya dikasih jawaban dua tadi, dua-duanya dijawab beliau. Satu jawaban dari beliau namanya memilih yang biasa tapi solehah. Itu untuk masyarakat kata beliau tadi. Kemudian Ustadz Hirdi lebih realita sih, lihat kita dulu, pandang kita dulu. Nah, karena kalau milih cantik perlu uang. Kalau nggak perlu uang, kalau kita nggak punya apa kan sulit juga ngedidik. Dan Ustadz Abdul, beliau mengatakan sama mirip dengan kesolehan, cuman beliau juga ngasih tambahan pilih yang cantik karena cantik itu mau menjaga mata kita. Nah, guru saya pernah bilang begini, istri cantik itu jaga mata kita. Nah, untuk menjaga mata terjauh daripada memandang wanita-wanita yang lain. Kalau bisa ya cantik dan soleha. Nah, cuman Ustadz yang keempat juga menjawab mirip, teman beliau lebih mengarah kepada yang abadi, yang kekal, yaitu kesalehan. Nah, semua kita pengen mungkin yang cantik, yang soleh. Tapi kalau dikasih pilihan, Ustadz Fuad lebih memilih yang langgeng. Yang yaitu kesolehannya. Kalau disuruh memilih, nah itu. Tapi alhamdulillah, masya Allah hadirin sekalian, Ustadz kita ini jodohnya masya Allah cantik, soleha. Nah itu rezekinya orang-orang soleh, masya Allah. Dia belum itu loh. Ya silakan, mungkin dari pertanyaan Ustadz tadi ada yang mau nambahin di pertanyaan setiap Ustadz atau mau entah mungkin ngedebat atau nambahin, silahkan Ustadz. Dari mana Ustadz yang mau di Ya mungkin ini sekedar tambahan. Yang tambahan atau mengomentari lah bahasa kita. Silakan. Nih, silakan ambil. Kenapa kita harus yang diutamakan itu agama, bukan kecantikan? Karena banyak artis yang cantik dan suaminya ganteng. Itu sering terjadi perselingkuhan macam-macam karena kurangnya agama. Nah, itu diantaranya lah. Siapa? Salah satunya siapa? Ya, kalau digoreng lagi. ya banyak lah di entertainment lah. Jadi kecantikan tuh nggak bisa ngejamin kesetiaan. Bukan menjamin untuk bahagia dan kesetiaan macam-macam. Ngejamin kebahagiaan. Silakan dibantah, silakan. Ya boleh, oke lah. Kata Ustadz beliau tadi kecantikan nggak ngejamin, ganteng nggak ngejamin kebahagiaan. Betul nggak? Tapi kalau Ada benarnya. Ada benarnya terus. Cuman kalau kita
Bercanda aja nih. Kita kan mencari keturunan nih. Bagaimana kalau ini mungkin di tit gini kan. Kita mencari keturunan kan. Bagaimana kalau kita itu bisakah tanpa kita sentuh mempunyai anak? Pasti tidak mungkin kan. Oh, kira pertanyaan baru. Artinya kan gini kan. Kira ada ilmunya ini. Bahasa kampung itu kan kayak Pak Kuncir anak canggit ya kalau ngomong gini kan cantik nah. Cuma Gimana benderamu naik kalau istrinya nggak cantik? Ya, tapi kan maksudnya tidak cantik maksud saya ini kan misalnya dandan seperti seperti melampirkan dandan. macam gembel lah, macam gembel. Jadi terlalu jauh kan cantik. Cuman cantik yang di Itu mah nggak cantik, Tat. Itu jorok. Betul. Padahal. untuk manure. Tadi kan Atom menyatakan cantik itu perlu untuk menjaga Oh, mata. itu perlu. Cuma sementara kata beliau cantik itu nggak ngejamin kebahagiaan. Kata Ustadz Kirdi, cantik itu yang memberi semangat buat kita. Nah, Nah, jadi disitulah Kenapa tugas harus kita memilih bini yang cantik. Kalau kita bisa menambahkan agamanya. Nah, Kembali ke jawaban pertama tadi. nah, Jawaban yang pondokan ala pondokan. kembali ke awal. Iya. Ini rame. Ini menarik ini. Biar jadi paket komplit. Paket komplit. Nah, nggak ada pilihan istilah cantik tapi nggak soleha, soleha tapi nggak cantik. Jadi cantik dapat, soleha dapat. Nah, semuanya bahagia. Nah. memang ya secara umum nggak ada wanita itu nggak ada wanita yang nggak cantik. Semua cantik. Nggak ada laki-laki yang nggak ganteng, semua ganteng. Kami yang hadir ini yakin ganteng semua. Ganteng. Cuman di luar sana masih ada yang lebih ganteng masalahnya. Itu aja masalahnya. Allah telah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baik bentuk. Cuman kan tadi kembali dari pertanyaan saja. Ya, cantik, ganteng kan relatif. Terima kasih Ustaz. Ada lagi silahkan ditambahkan Ustaz. Kalau kata yang Habiskan Ustaz, silakan. kata-kata tadi kan lah. Kita kata-katanya kasih tahu kemarin aja lah. Iya, benar. Kalau cantik itu relatif, ya kalau jelek itu mutlak lah. Mutlak ya. Kirain tambahan ini curhat pemirsa. Cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak. Ah, itu aja. Udah tambahin. Mutlak, jadi atau tadi kan jelek itu mutlak. Di situ tuh nyambung dengan perkataan Ustaz Fuad tadi yang awal yang abadi. Masuk yang abadi gini, jeleknya. Wah, kecantikan tuh bisa berubah. Tapi yang nggak cantik istiqomah. Kata gitu tuh ya. Cuman kembali cantik tidak cantik menurut kita. Menurut kita tuh cantik sudah. Walaupun orang menyebut tuh nggak cantik. Makanya sebut tadi relatif menurut kita. Ya, tetap teman. Silakan antum. Ada kan yang sama. Ini, Mbak. Sebagian cerita kan seperti siapa? Laila itu kan perempuan yang hitam kan. Sebagian riwayat. Bukan yang secantik yang kita bayangkan kan. Laila yang pasangannya kais. Cuman karena kaisnya kan sudah tergila-gila. Nah, akhirnya dia menganggap Laila itulah yang tercantik di dunia ini kan. Jadi ya cantik tadi relatif ya. Kalau sudah hati kita tertawan dengan seorang wanita, mungkin melihat apalah senyumannya kah, lihat matanya kah, atau melihat apalah. Tapi yang paling menarik dari wanita sebenarnya bukan paras wajahnya, cuman sifatnya tuh. Nah, ini pengalaman kan beliau kan, sudah banyak korban kan. Iya. Maksudnya pengalaman hidup gitu. Itu pasti yang lebih asik tuh yang bisa diajak bicara, santun. Yuk bayangkan wanita cantik, bunga pian nih aja misalnya. Jadi yang cantik.
Masak pepandi ulun bagosok gigi lu aja untung bimbo tai, iya kan. Kayak rasanya kan. Tapi kalau kita memilih yang nah kan wanita tuh terkadang kayak itu, yang lebih menarik dari wanita tuh perilakunya, akhlak. Makanya kan lihat pengalaman kayak kan awan nenek, sayang luar biasa Mhm. cintanya kayak awan nenek tuh. "Mana ini kam Tito, Cok," aja mencari Izidin. Kenapa? Karena sudah mengetahui kelakuan ini ya, Pak. Puluhan Baiknya tahun lah, ini ya kok puluhan tahun. puluhan tahun. Jadi intinya bini kita tuh ya Allah. Enggak ya, luar biasa. Bisa Akhlak. akhlaknya. Kotor, kotor. Anak pemerintah yang lain deh. Pengalaman banyak korban. Masya Allah. Tambahan dikit. Hanya mitasi. Ana teringat kata-kata dari siapa mungkin ahli psikolog mungkin. Plato kah? Ya, Ana keinget satu kata-kata dari seorang psikolog. Katanya gini, secantik-cantik istri sendiri, istri kita ya. Kita ya. Kita. Lu aja kali. Secantik-cantiknya istri kita itu akan lebih menarik orang lain ketika istri kita sudah menjadi halal bagi kita. Makanya tadi Ana lebih memilih yang kesalehannya ketimbang yang awalnya gitu. Karena ya tadi ketika itu belum kita miliki, makanya kan kembali ke dunia. Dunia itu hanya bagusnya ketika kita belum memilikinya. Ketika kita sudah memilikinya, maka kita akan udah terbiasa dan mungkin sangat biasa dengan hal itu. Makanya tadi secantik apapun istri kita, maka akan lebih menarik orang lain. Istri orang lain mungkin itu. Itu yang menjadi landasan salah satunya kenapa Ana milih yang kesalehannya. Solehan. Silakan ada tambahan. Fadal. Gimana mantan yang ada? kayak diserang berdiri. Info aja info. Bujangan salah satunya bujangan. Oh ya. Oke. Kemarin kita sebutkan nih bujangan. Sesuai dengan hadis Nabi yang Kita ngambil air. ad-dunya Oke, rumah tangga. Selesaikan dulu ayatnya tuh. kita lupa. Izin bingung. Yang penting artinya perhiasan dunia itu siapa? Wanita soleha. Salah dulu nah. Karena dari kesolehan itu nanti bisa timbul kecantikan. Seperti yang dibilang ustadz kita tadi, kelakuannya, tingkah lakunya, tutur katanya, itu bisa membuat seseorang itu menjadi cantik di mata orang. Karena kesempurnaan itu datang dari orang yang tepat. Seperti yang dibilang cantik itu relatif. Yang penting bersyukur. Karena bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Balik lagi, Masya Allah. Jadi pancing tuh. Oh iya, Masya Allah. Ada lagi Ustaz, silakan mau yang Anda tambahkan. Kita mumpung malam ini malam yang sangat panjang. Silakan tambahan lagi. Gak apa. Cuma kita sudah ngasih jawaban di awal tadi. Ini ya apa gejolak hati yang mungkin belum dikeluarkan hari ini. Hari ini malam ini. Di situ semua. Kembali ya kalau memang bagi jujur aja kan punya istri sudah nih, punya anak. Jadi istri yang menurut kita cantik itu kan kita melihat dia apa menjaga anak-anak kita nah
mendidiknya dengan ikhlas, dengan kasih sayang, itu menurut kita tuh wanita tercantik gitu. Kayaknya itu tuh. Bagaimanapun rupanya, kalau ia tuh sayang, cinta dengan anak kita terutama kan, bahkan dengan saudara kita, misalnya aku ya, kalau dengan ayah kita, dengan keluarga kita, itu menurut kita itu wanita tercantik lah. Wah, dan tersoleha. Contoh ini contoh. Contoh. Contoh definisi cantik seseorang itu berbeda-beda. Ya. Kira panjang. Yang penting nyempil kan dia. Yang penting nyempil aja. Kayaknya komentar. Terus silakan nambahkan lagi. Pamungkas deh. Udah. Ini udah pamungkas. Kita yang cantik menurut kita. Ya, kalau jawaban saya mungkin sama Ustadz Herdil tadi. Cari aman kita. Karena seorang istri itu rela meninggalkan orang tuanya dan seluruh keluarganya demi ikut kita, itu adalah wanita yang tercantik. Dia meninggalkan seluruh keluarganya, saudaranya, bahkan orang tuanya demi menemani kita seumur hidup. Nah, itu adalah wanita tercantik sesudah ibu kita. Nah, itu kisahnya. Coba yang pertama tadi kan itu yang paling menarik itu dari seorang perempuan itu adalah akhlak. Walaupun biasanya kalau akhlaknya bagus itu maulah tambah cantik walaupun biasa. Cuma kalau orang yang sudah cantik dulu tambah akhlaknya bagus tau, udah paket komplit sudah dah. Nah, mungkin itu kira-kira dah. Bisa tambah lagi. Anak Ustaz. Pamungkas Ustaz. Supaya aman gitu. Sedikit cerita nih, tapi nanti ada kesimpulannya. Ana pernah ditanya ini, Ustaz. Ditanya istri Ana, Ustaz. Nonton ya nih. Pas di satu kesempatan ada antum aja yang nanya. Ada satu cewek cantik nih. Dia kelihatannya. Nah, si istri Ana nanya sama Ana, Ustaz. Mau nggak sama dia? Dia tudupin gitu, mau nggak sama dia? Dia cantik, kelihatannya pondokan, kelihatannya solehah dari pakaiannya. Nah, Ana balik nanya, mau jawaban jujur apa mau jawaban yang nyenengin antum nih? Kata Ana ke istri Ana. Ya udah, katanya jawaban jujur aja. Nah, kata Ana gini, memang dari tabiatnya laki-laki, ya benar, laki-laki, nalurinya kan hubbus syahwat minan nisa. Pasti sudah untuk memilih yang cantik. Cuman ini Ana lagi ngomong sama istri Ana. Jadi kata Ana, kalau misalnya Ana pribadi itu pasti sudah pengen sama wanita itu. Tapi pertanyaannya, kata Ana, si wanita itu mau nggak sama Ana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh dia mau, apakah dia selama sama kayak kamu nemeninnya sampai beberapa tahun lamanya? Yang ketiga, dan selainnya lah. Intinya, kata Ana, daripada menunggu yang tidak pasti, lebih baik mensyukuri yang ada. Artinya, Ana sangat bersyukur mendapatkan kamu, wahai istri Ana.
Masya Allah. Cuma anak kan ya kan. Anak mantong. Anak-anak. Sini kan tadi bertanya, apakah dia mau sama anak? Saya mau anjurkan sama beliau. Ini dia sama siapa? Takut dia ini siapa nih benar. Saran saya, apa? Operasi ke Thailand. Tambah lihat. Makanya. Kira ilmiah tadi. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pemirsa yang setia mendengarkan kami. Masya Allah, dari ustadz kita jawaban beragam, bervariasi. Cuman Anda perlu lihat semuanya karena basicnya agama semua memilih yang soleh. Memilih yang solehah, maaf. Memilih yang solehah. Ustadz pemungkas dari antum. Walaupun toh memang syahwat kita kata Ustadz milih yang cantik. Cuman kata Ustadz yang lain, cantik itu timbul dari kesetiaan mereka, Iya. bakti mereka kepada suami timbul sendiri. Nah, kecantikan akan bangkit oleh aura akhlak daripada sang istri tadi. Jadi, apapun pilihan Anda, itu Anda yang menikmati. Tatkala Anda memilih wanita yang cantik tapi tidak soleh, silahkan didik. Kalau Anda milih wanita yang standar biasa, tapi akhlaknya bagus, itu pilihan Anda. Kembali kepada kita semua. Cuman menurut ulun, jawaban dari Ustadz dan kesimpulan daripada Ustadz itu sangat cukup dan sangat luar biasa. Tinggal sampean pilih. Ulun kada hendak ditakoni, padahal hendak benar asli menjawab. Saya juga punya jawaban masalah wanita soleh ataupun tidak soleh. Dan alhamdulillah banyak pengalaman masalah itu. Cuman posisi ulun sini segi penanya dan bagi ulun udah cukup. Keempat Ustadz sudah cukup mewakili. Pengalaman yang tak perlu disebutkan. Nah, demikian. Assalamualaikum, terima kasih atas perhatiannya. Kami minta maaf ada salah ucap ataupun salah kata-kata daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aktif Mas. Oh, ajib nih. Setengah jam lebih. Paling lama nih. Ini wanita yang tadi nih. Rekam. Nguraiannya ada. Kalau yang sama lah berapa judul sudah? Itu di pesan.